Kupingin hits tanpa henti lewat streaming di radioutai.com. Tanpa henti. 90.7 UTI FM Medari. Quick News, berita radio terkini. Punya riwayat darah tinggi, seorang wanita di Kulon Progo ditemukan tidak bernyawa di dalam rumah. Quick News. Polisi dalami laporan orang hilang asal Tawangmangu, Karanganyar. Quick News. Rencana Jokowi bangun pusat latihan di IKN. Quick News. Tetapkan teman Mario sebagai tersangka baru, polisi janji usut tuntas kasus. Quick News. 4 berita terupdate telah terangkum. Inilah Quick News jam 7 pagi. Saya Shanti. Berita pertama dari tribunjogja.com. Seorang ibu berinisial EP ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam rumah yang berlokasi di Perum Kerembangan Asri, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo pada Jumat kemarin. Berdasarkan informasi, korban memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Korban juga mengonsumsi obat untuk darah tinggi secara rutin. Hasil pemeriksaan tim medis tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau bekas penganiayaan. Quick News. Selanjutnya dari solopost.com, teka-teki terkait siapa jasad manusia yang tubuhnya ditemukan terpotong di kawasan objek wisata Grojogan Sewu, Tawangmangu, Karanganyar pada Kamis 23 Februari belum terjawab. Namun polisi mendapati laporan adanya satu warga Tawangmangu yang hilang sejak hari Kamis. Kendati demikian, polisi belum bisa memastikan bahwa potongan tubuh tersebut apakah salah satu anggota keluarga yang hilang atau bukan. Polisi masih menunggu hasil otopsi. Quick News. Selanjutnya dari kompas.com, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan rencana pembangunan pusat latihan di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN guna mendukung persepak bolaan tanah air. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pusat latihan di IKN akan dilengkapi oleh 8 lapangan sepak bola. Menurut pernyataan Presiden Jokowi, proses pembangunan lapangan ditargetkan rampung dalam kurun kurang dari 1 tahun. Quick News. Kita beralih ke Kompas TV dari YouTube. Polisi menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Mario Dandi. Rekan Mario berinisial S ditetapkan sebagai tersangka. Polisi kini masih terus mengumpulkan bukti lanjutan serta mencari fakta baru serta berjanji mengusut tuntas kasus penganiayaan ini. Berikut penuturan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi. Proses ini akan kami lakukan secara tuntas, secara prosedural, proporsional, dan sesuai SOP yang berlaku. Quick News, berita radio terkini. This is the 20s. The 20s. Number 1. Seza Kill Bill UTI FM Medari. Hits tanpa henti. Seize the moment on radioutai.com. UTI FM Medari. Hits tanpa henti. Hey guys, I'm Taylor Swift. UTI FM Medari. Hits tanpa henti. 90.7 UTI FM Medari. Dengerin terus UTFM Medari. Hitsnya makin asik. This is the 20s. The 20s. Number 9. Prima Selena Gomez, Calm Down. UTI FM Medari. Hits tanpa henti. Follow Instagram kita @utayafm Medari sambil dengerin hits tanpa henti dimanapun, kapanpun. Kamu lagi dengerin Shanti siaran di Seger Banget sampai jam 10 nanti ya. Ini ada satu berita dari Koran Merapi nih my friend. Nah, setelah menghilang selama 7 hari di lereng Gunung Merapi, seorang lansia bernama Marwoto, ini warga Purwomartani, akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di hutan Kalitalang, Klaten hari Jumat kemarin. Jasad korban ini dievakuasi dari tebing yang curam ya, dan hingga kini belum diketahui penyebab korban tewas, tapi diduga ia meninggal karena kelaparan. Karena dari hasil pemeriksaan Rumah Sakit Bayangkara ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Wajah korban sudah tidak bisa dikenali, tapi meskipun wajahnya sudah tidak bisa dikenali, keluarga bisa mengenali dari pakaian yang dikenakan. Aktifin RDS di settingan radio kamu sekarang, biar tahu judul hits sama penyanyi yang lagi kamu dengerin. UTI FM Medari. Hits tanpa henti. Hello, I'm Jessie J. UTI FM Medari. Hits tanpa henti. This is the 20s. The 20s. Number 18. New Jeans, Ditto. UTI FM Medari. Hits tanpa henti. Aktifin RDS di settingan radio kamu sekarang biar tahu nih judul hits sama penyanyi yang lagi kamu dengerin ya. Sekarang kamu lagi dengerin Shanti siaran di Seger Banget sampai jam 10 nanti. Satu berita dari Koran Merapi nih my friend, dosen salah satu universitas swasta yang ada di Yogyakarta yang bernama Ahmad Munasif Raffi Pratama. Ini yang sempat disebut hilang kontak dengan keluarganya. Ini akhirnya ditemukan selamat di Amerika Serikat ya. Jadi dia ini
diketahui belok ke Amerika Serikat itu karena masalah kesehatan begitu. Dan juga dia sudah berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia dan juga pihak kampus untuk menjelaskan kondisinya termasuk kondisi kesehatannya saat ini. Nah, dengan ditemukannya dia dalam keadaan yang selamat dan juga aman, ini maka penanganan hilangnya AMRP ini dinyatakan telah selesai ya. Bahkan sekarang juga Kemlu dan KJRI New York ini akan terus memantau kondisinya dan memberikan pelayanan dan juga perlindungan sebagaimana diperlukan. What's up guys, I'm Shawn Mendes. Dari Hits Tanpa Henti. Mau tahu? Wah, aku baru tahu nih my friend, ternyata ubur-ubur itu tuh ternyata spesiesnya lebih tua loh dari dinosaurus. Dan kalau mereka udah di daratan, tubuh mereka sekejap akan hilang setelah menguap ke udara. Karena ubur-ubur ini kan terdiri dari 98% air. Wah, bisa gitu ya. Mau tahu? Wow, aku baru tahu nih my friend, ada kapal pesiar terbesar di dunia. Namanya adalah Symphony of the Seas. Jadi kapal ini diluncuri di April 2018 lalu. Kapal ini nih yang punya fasilitas lengkap kayak hotel dan juga mall. Ribuan kabin, puluhan restoran, puluhan bar, kolam renang. Waduh, kapan dia bisa ke sana? Halo dulu lah. Mau tahu? This is the 20s. The 20s. Number 8. Tiesto and Black Eyed Peas, Pump It Louder. Follow IG kita @UTAI Medari sambil dengerin hits tanpa henti dimanapun, kapanpun. Hits tanpa henti. Hello, I'm Jessie J. UTAI Medari, hits tanpa henti. Quick News, berita radio terkini. Mantan karyawan curi dan jual barang antik milik warga Serandekan, Bantul. Quick News. Banjir di perkampungan Kaligawe, Pedan, Klaten ketinggian capai 1,5 meter. Quick News. Kementerian PPPA jamin keselamatan hingga pemulihan David korban Mario Dandi. Quick News. Divonis 10 bulan penjara, Irfan berharap tetap jadi polisi. Quick News. 4 berita terupdate telah terangkum, inilah Quick News jam 8 pagi, saya Shanti. Berita pertama dari tribunjogja.com, jajaran unit Reskrim Polsek Serandakan mengungkap kasus pencurian sejumlah barang antik senilai 490 juta rupiah milik Novita Sri Haryanti. Tersangka yaitu HD adalah mantan karyawan korban. Semua barang-barang hasil curian tersebut sudah dijual oleh pelaku secara online. Atas perbuatannya, HD dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam dihukum maksimal 7 tahun penjara. Quick News. Selanjutnya dari solopost.com, sejumlah perkampungan warga di Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Klaten tergenang banjir luapan sungai desa setempat pada Jumat sore. Ketinggian air di jalan permukiman sempat mencapai 1,5 meter. Saat itu, sirine sistem peringatan dini berbunyi dan tidak lama kemudian air sungai meluap ke permukiman. Petugas BPBD masih melanjutkan pengecekan luapan sungai tersebut. Quick News. Liputan6.com memberitakan pemerintah bergerak memberikan perlindungan terhadap David, korban penganiayaan hingga tak sadarkan diri yang dilakukan Mario, anak pejabat Kanwil Dijen Pajak Jakarta Selatan. Perlindungan terhadap David diberikan oleh Pelayanan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus atau AMPK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA. Kementerian PPPA akan memastikan terkait dengan keselamatan dan pemulihan terhadap David yang kini masih dirawat di rumah sakit. Quick News. Kita beralih ke CNN Indonesia. Dari YouTube, divonis 10 bulan pidana penjara dalam perkara obstruction of justice. Terdakwa Irfan Widianto mengaku sudah menjadi resiko yang harus dijalaninya. Ia juga berharap bisa punya kesempatan untuk kembali melanjutkan karir sebagai anggota polisi. Berikut penuturan pengacara Irfan Widianto, Sangun Ragahdo. Salah satu anggota majelis hakim menyatakan bahwa Irfan Widianto ini tidak terpenuhi unsur pasal, yaitu dengan maksud bahwa Irfan ini tidak memiliki maksud atau tujuan sehingga mengakibatkan rusaknya DVR seperti ini. Quick News, berita radio terkini. Nomor 1 di Indo Bagus. The Overtunes featuring It Gitaf, benar-benar. UTAI FM Medari, hits tanpa henti. What's up guys, I'm Shawn Mendes. UTAI Medari, hits tanpa henti. UTAI FM Medari, hits tanpa henti. Do you know? Do you know, setelah nunggu kurang lebih setahun, episode 3 SMCU Espa akhirnya dirilis via YouTube SM Entertainment. Satu info
info dari liputan6.com, episode ketiga ini nyeritain tentang Aespa yang nyerang Black Mamba karena udah bikin sing out. Anyway, ada yang menarik nih dari salah satu adegannya. Soalnya Aespa nyisipin kota Bogor, Bekasi sama Karawang waktu nge-hack sistem. Wah, sampai jadi trending loh. Do you know? And do you know my friend Mini G Idol dan Anne Mary bakalan kolaborasi di hits baru Expectations. Satu info dari creativedisk.com, Expectations ini bakalan dirilis 9 Maret 2023. Anyway, sebelum ada kabar ini, udah ada rumor loh kalau Anne Mary sama Mini baru syuting video klip di tempat rahasia. Cek www.radiouti.com for more. Farah, sign out. Do you know? Hey guys, I'm Taylor Swift. UTFM Medari Hits tanpa henti. Dengerin terus UTFM Medari. Hits yang makin asik. Wanna know more about us? Check and follow Instagram kita @utayafamedari. Kamu lagi dengerin seger banget ya. Sampai jam 10 nanti Shanti masih siaran temenin aktivitas kamu pagi ini. Satu berita dari koran Merapi nih my friend. Petugas Satres Narkoba Polresta Yogyakarta berhasil mengamankan seorang pengedar pil koplo inisialnya RF. Ini adalah warga Tanubayan Trirenggo Bantul. Dan sehari-harinya selain jualan pil koplo, sebenarnya tersangka ini adalah seorang peternak nih my friend ya. Dan dia terendus polisi dari pengembangan seorang pecandu yang ditangkap. Dan dalam penangkapan itu petugas juga menyita barang bukti berupa 110 butir pil putih bertuliskan Yarindo. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. UTFM Medari Hits tanpa henti. Umur segitu udah sampai mana tuh? Boy, hari gini masih ngandelin duit ortu. Kerja dong. Lihat tuh, yang lain aja di umur 20-an udah harus their financial freedom. Mager kok seneng. Sibuk dong. Oh my god, itu mimpi apa tadi? Emang bener deh kata orang, aku tuh gak bisa ngapa-ngapain, duit masih ngandelin keluarga, IPK gak tinggi-tinggi amat, temen cuman itu-itu aja. Oh, emang aku tuh gak pantas jadi orang sukses. Gimana dong? Hey, it's okay kok not to be okay, but don't waste your time to underestimate yourself. You can be what you want kok. Just get up and go get your dream. Do it now. UTFM Medari Hits tanpa henti. Wanna know more about us? Check and follow IG kita @utayafm Medari. Hits tanpa henti. UTFM Medari, hits tanpa henti. Kupingin hits tanpa henti lewat streaming di radioutaya.com. Kamu lagi dengerin seger banget. Masih ada Shanti yang siaran ya sampai jam 10 nanti. Jadi stay tune terus. Satu berita dari koran Merapi nih my friend, bahwa Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan ini menyambangi pedagang Pasar Wates hari Jumat kemarin. Dan dalam kunjungan itu Kapolda mendengar banyak keluhan ya dari para pedagang. Ini diantaranya adalah maraknya rentenir dan juga sepinya transaksi karena keberadaan pasar pagi dan juga supermarket. Pokoknya banyak sekali keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pedagang pasar ya. Dan juga menanggapi keluhan-keluhan tersebut, Kapolda kemudian berupaya untuk memberikan solusi dan pihaknya juga memastikan bahwa semua keluhan yang disampaikan ini akan ditindaklanjuti berkoordinasi dengan pihak terkait. Dan Kapolda juga menegaskan bahwa para pedagang ini tidak perlu ragu untuk menyampaikan berbagai keluhan kepada aparat dan juga pemerintah. Seize the moment on radiouti.com. UTFM Medari Hits tanpa henti. UTFM Medari, hits tanpa henti. UTFM Medari Hits tanpa henti. Follow Instagram kita @utayafamedari sambil dengerin hits tanpa henti dimanapun dan kapanpun. Shanti masih siaran di seger banget sampai jam 10 nanti ya. Satu berita dari koran Merapi nih my friend, bahwa ruas jalur Jalan Gunung Kidul Sleman ini kembali dilanjutkan antara Bobung yang ada di Kalurahan Putat ini dengan Kedung Kandang Langgeran Kapanewon Pato, dan total anggaran nih untuk pembangunan ruas tersebut mencapai 99
9,2 miliar rupiah. Dan juga jalur alternatif Gunung Kidul Sleman ini ditargetkan tersambung di akhir tahun 2023 ini. Jadi untuk waktu pekerjaan adalah selama 314 hari dan diperkirakan selesai di akhir 2023. Ya, meskipun belum sepenuhnya tersambung, tapi jalur alternatif Gunung Kidul Sleman ini sudah mulai memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nomor 2 di Indo Bagus, Dere Rubik. Wanna know more about us? Check and follow IG kita @UTYFM Medari. Hits tanpa henti. 90.7 TFM Medari. This is Preview Weekend Indo Bagus Top 17. It's Indonesian Preview Weekend with Dea. Finally, after 2 years, Ivy Alisa comeback dengan hit Semesta Menari yang awalnya cuma iseng doang cuy. And ternyata hits ini bakal jadi jembatan buat rilis album terbarunya nanti. And well, from the title, hits ini tuh nyeritain tentang perasaan yang berbunga-bunga, kayak happy banget as we are falling in love. Listen to Indo Bagus Top 17 with Dika and Dea. Indo Bagus Top 17 2 p.m. on Saturday, 10 a.m. on Sunday. Hits tanpa henti. Nomor 5 di Indo Bagus, Geisha Sabar. Seize the moment on radio UTY.com. UTY-FM Medari, hits tanpa henti. Enjoy your day and listen. UTY-FM Medari. UTY-FM Medari, hits tanpa henti. Kupingin hits tanpa henti lewat streaming di radiouty.com. Masih bareng sama Shanti. Aku siaran di Seger Banget ya sampai jam 10 nanti. Lagi-lagi ini ada kasus sapi mati karena terpapar LSD nih my friend ya. Informasinya dari koran Merapi edisi hari ini bahwa memang serangan penyakit LSD ini menjangkiti ternak sapi. Salah satunya di Kabupaten Gunung Kidul. Ini semakin meluas di 13 Kapanewon. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunung Kidul ini mencatat ada ratusan ekor sapi yang terpapar penyakit LSD dan sebanyak 147 ekor sapi terpapar LSD, di antaranya ada 2 ekor sapi yang mati. Ya, jadi dengan terjadinya penyakit ini pihaknya juga berharap agar masyarakat bisa melakukan antisipasi dan juga melaporkan jika menemukan kasus LSD sehingga nantinya bisa dilakukan pemeriksaan dan juga pencegahan penularan. Kupingin hits tanpa henti lewat streaming di radio UTY.com. Tanpa henti. UTY-FM Medari. Hits tanpa henti. Aktifin RDS di settingan radio kamu sekarang deh, biar tahu nih judul hits sama penyanyi yang lagi kamu dengerin nih my friend ya. Ini ada satu berita dari koran Tribun Jogja di hari ini, harus selalu hati-hati sama cuaca ya kan, karena sekarang lagi cuaca ekstrim yang hujan, wah sekalinya hujan lagi deres-deresnya dan susah terangnya. Bahkan ini juga informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang mengidentifikasi masih tingginya potensi curah hujan dalam 3 hari ke depan di seluruh wilayah DIY my friend. Jadi masyarakat ini diminta untuk lebih waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim ya. Dan ini juga sudah dituturkan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Bandara Internasional Yogyakarta Warjono. Ini ada identifikasi yang didasarkan pada hasil analisis dinamika atmosfer terkini ya. Jadi memang ada potensi curah hujan intensitas sedang hingga lebat, bahkan dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang yang bisa terjadi di mulai hari ini tanggal 25 Februari sampai 27 Februari 2023. Jadinya ini diminta untuk lebih waspada ya terhadap kondisi cuaca ekstrim. Follow IG kita @UTY-FM Medari sambil dengerin hits tanpa henti dimanapun, kapanpun. Hits tanpa henti. Nomor 10 di Indo Bagus, Pamungkas kemarin. Dengerin terus UTY-FM Medari. Hits yang makin asik.